Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab ya. Ada sebuah nasihat dari Syekh Abdul Aziz Syadhan. Beliau menulis di sebuah buku yang berjudul Ma'alim Thariq Talibul Ilmi, rambu-rambu ya jalan bagi penuntut ilmu. Beliau menjelaskan di antara sebab seorang talibul ilmi berpaling dari ilmu, menjadi futur dalam belajar adalah dia sibuk mengikuti berita-berita informasi masa kini. Jadi hari-harinya disibukkan dengan media sosial, dia ikuti berita-berita yang tren, yang lagi ngetren, ya Mas ya. Nah ini sebagian mereka yang berlebihan ya kawan. Sebagian talibul ilmi ada berlebihan menyikapi masalah ini ya, sampai habis waktunya untuk mengikuti berita-berita yang terbaru tersebut. Ada yang bersikap pertengahan ya, ada bersikap pertengahan, ada pula yang meremehkan. Nah, jika seorang talibul ilmi sudah kecanduan seperti itu, maka akan dipastikan dia akan berpaling dari ilmu. Itu kata beliau. Ini di zaman beliau ya kawan ya. Apalagi sekarang lebih canggih media sosial ya, lebih cepat informasi yang kita dapatkan. Karena kita tidak terasa waktu berjam-jam ya melihat berita atau membaca berita di media sosial. Apalagi akun medsosnya banyak ya, semua diikuti, mau TikTok, IG, Facebook ya, Twitter dan yang lainnya, pasti akan habis waktunya. Maka ya kawan, sangat disayangkan jika waktu usia yang Allah berikan kepada kita habis ya untuk mengikuti berita-berita seperti itu. Jadi kalau kita nggak ada kepentingan di situ, kita nggak usah masuk ya, nggak usah masuk, kecuali antum ada kepentingan. Tapi kalau nggak ada kepentingan, nggak perlu, mendingan ditinggalkan, mending thalabul ilmi. Karena ada seorang penyair mengatakan, idza kunta lam tazra wa absarta hasidan nadimta anit tafriti yaumal budur. Ini pernah saya sampaikan juga ya di beberapa pertemuan yang lalu. Jika engkau tidak mau menanam, tidak dimulai belajar, ibaratnya menanam Mbak ya, bercocok tanam dari sekarang. Wa absarta hasida, dan engkau hanya menjadi penonton, hanya memandang orang-orang yang belajar, hanya menjadi penonton orang-orang yang sedang bercocok tanam. Nadimta anit tafriti yaumal budur, kelak engkau akan menyesal atas waktu yang engkau sia-siakan di waktu manusia menanam dan sekarang mereka sudah panen. Paham maksudnya ya? Di saat teman-teman kita sudah hebat, sudah bisa bahasa Arab ya, sudah banyak mendapatkan faedah, kita hanya menjadi penonton ya, maka kita akan menyesal. Dan waktu akan terus berjalan ya kawan ya, waktu tidak peduli antum mau sehat, mau muda, mau tua, akan terus berjalan. Itulah waktu ya. Makanya perjalanannya sangat cepat bagaikan awan yang berjalan. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ini ya kawan ya, yang tadi aja ya, selesaikan aja ya, nanggung kan ya, tinggal sedikit lagi Mas ya. Jadi kita ulang lagi yang kedua tadi apa?
jika isimnya lebih dari 4 huruf. Terdiri dari 4 huruf. Maka cara mentasghirnya ikut wazan fu'ailun. Ya, fu'ailun. Contohnya masnaun jadi musainiun, maktabun mukaitibun, manzilun munaizilun. Ya, gitu ya. Ini insyaallah udah antum pahami ya. Kalau shimal ikhwan, shimalun jadi apa? Shimal itu artinya sebelah kiri ya. Shimal, yasar itu hampir sama ya. Jadinya apa? Shimal, shumai yilun ya. Shumai yilun ya. Begitu ya. Jadi ya, alifnya itu ganti ya. Shumai yilun. Nah. Baik. Kalau yasarun. Yusayyirun. Alifnya ganti ya ya. Yusayyirun. Itu 4 huruf kan ya? Baik, kalau yaminun. Yamin kan 4 huruf itu. Yumayyinun. Ahsantum. Ya, yumayyimun. Nah. Baik, itu ya kawan ya. Itu di antara contoh-contohnya. Contohnya banyak ya kawan ya. Kita sudah banyak tasrif kemarin itu banyak tuh yang isim zaman, isim makan. Itu merupakan isim yang terdiri dari 4 huruf. Kalau madrasatun, anggap aja tak marbutannya tambahan Pak ya, berarti madrasun. Mudai risun. Ya, mudai risun. Kalau kasih tak marbutah ya mudai risatun. Baik. Kalau nasirun 4 huruf kan? Nasirun. Jadi apa itu wawunya? Waw alifnya? Nasirun. Gimana Evan? Nanti kalau huruf yang kedua itu alif diganti wawu. Nuwai sirun. Nah, nuwai sirun. Gitu ya. Sama dengan rozikun. Jadi apa? Ruwai zikun. Qatilun kuwaitilun. Dakhilun duwai khilun. Mahrajun mukhairijun. Nah, begitu ya. Marqadun murai kidun. Nah, murai kidun. Nah, begitu ya Pak ya. Udah insyaallah ya. Lanjut saja. Yang ketiga sekarang. Jika isimnya terdiri dari 5 huruf, 5 ya, maka tasghirnya ikut wazan fu'ailun. Jadi sebelum huruf terakhir ada tambahan apa? Ya. Fu'ailun. Berbeda dengan sebelumnya kan? Kalau sebelumnya kan gak ada tambahan ya di sebelum huruf terakhir. Ini ada ini, fu'ailun. Baik, contohnya di sini usfurun. Ini kan 5 ya, ain, sod, fa, wawu, ro. Jadinya usai firun. Ingat ya kawan, wawunya diganti ya. Kenapa ya kawan? Karena untuk mencocokkan huruf sebelumnya, harokat sebelumnya. Lil munasabah, untuk menyesuaikan harokat sebelumnya kasrah. Ingat kasrah itu kan pasangannya dengan iya, bukan dengan wawu. Maka terpaksa harus kita ganti wawunya dengan ya. Jadi usai
Firun. Usfur itu kemarin apa? Burung umprit ya, burung gereja gitulah, burung kecil. Nah, Anda teringat ya kisah tentang Imam Malik. Jadi Imam Malik itu sangat tegas ya kan, kalau sudah duduk mengajar di majelis ilmu. Di zaman dulu di Masjid Nabawi ya, karena beliau kan imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah, imam kota Madinah. Nah, di zamannya ngajar di Masjid Nabawi itu ribuan ya kan, yang hadir itu hampir 5 ribuan. Beliau tegas ya, jadi tidak boleh salah satu pun dari santri atau muridnya yang duduk di majelis ilmu tadi pegang-pegang pulpen atau mainan buku, bolak-balik buku, apalagi ngobrol mas ya, itu sama beliau langsung dikeluarkan, bahkan dicambuk. Ada bodyguardnya, jadi orang-orang yang menjadi tangan kanannya Imam Malik yang siap untuk mencambuk. Itu ada ya, zaman dulu begitu. Jadi begitu dihargai dan dimuliakan majelis ilmu, karena beliau membacakan hadis-hadis Nabi. Jadi nggak boleh main-main. Sampai diriwayatkan dalam sebuah riwayat itu, seandainya ya ada burung-burung usfur ini ya datang, mereka nempel di pundak mereka, para santri tadi, para thalibul ilmi, di atas kepala mereka nggak akan terbang. Kenapa? Saking heningnya, saking diamnya mereka. Ya, burung itu ya kan sifatnya sensitif masih. Makanya Nabi kan pernah menyebutkan, jadilah engkau seperti hatinya seekor burung. Hatinya apa? Lembut. Hatinya itu lembut, sensitif. Burung itu kalau ada suara itu nggak bakal datang mas ya. Suara sedikit apa dia langsung kabur. Sensitif. Ya, apalagi suara gaduh-gaduh gitu kan, nggak bakal dia mau datang. Ya, makanya diibaratkan seandainya ada burung di situ pada mencolok gitu ya, pada nempel itu, mereka burung nggak bakal terbang. Saking diamnya dan mereka hening mendengarkan tausiah atau hadis yang dibacakan oleh Imam Malik. Gitu ya kan ya. Dulu mereka sangat menghormati ilmu. Baik, miftahun. Miftah apa? Kunci ya. Jadinya apa ini? Mufaitihun. Nah itu kan. Jadi alifnya berubah menjadi ya. Karena memang sebelumnya dikasrah untuk menyesuaikan harokat kasrah, yaitu diganti ya pasangannya kasrah. Jadi mufaitihun. Mismarun. Apa mismar? Paku ya. Kalau miftah kan kunci kecil, berarti mufaitih. Kalau paku yang kecil, musaimirun. Nah ini musaimirun. Ya ini kita kenal nih kawannya. Ada namanya isim tasghir. Ya insya Allah tasghir ini jarang muncul sih sebenarnya. Cuman ya kita harus tahu aja pak ya, kenalan. Oh ternyata ada namanya isim tasghir. Seandainya saatnya kita ketemu, kita nggak kaget lagi, nggak asing gitu pak ya, nggak asing. Baik, jadi tahu kan kayak Sulaiman, ya itu ternyata isim tasghir ya. Husain ternyata tasghir dari Hasan. Ngerti mas ya? Gitu. Jadi Hasan yang besar, Hasan kecil, Hasan Husain ya. Kemudian catatan, ini gak ada masalah mas ya, mudah ya insya Allah. Jika huruf keduanya alif, maka diganti wawu. Tadi ya kaidahnya, jika huruf yang keduanya alif diganti wawu. Contoh katib, jadi kuwaitib. Qatil, kuwaitil. Ya, satir, mas. Suwaitir. Ya, rokit, ruwaikit. Gitu mas ya. Kharij, khuwairij. Nah begitu, pokoknya setiap huruf yang keduanya alif antum ganti wawu. Karena alif itu kan nggak bisa kebaca, huruf mati mas ya. Nah bisa biar kebaca maka kita ganti wawu, kita harokati fathah. Kemudian yang kedua, jika huruf yang ketiganya alif maka diganti ya. Nah ini kalau yang ketiga ya, huruf ketiganya alif
maka diganti ya. Misal contohnya apa? Kitabun jadi kutayyibun. Kenapa ditasydid ya kan? Kenapa ya-nya ditasydid? Ini berapa huruf ini? 4 ya? Kaf, ta, alif, ba. 4. Berarti ikut yang kedua tadi. Ikut wazan fu'ailun. Fu'ailun. Kutayyibun. Ya, kutayyibun. Begitu ya. Karena alifnya diganti ya, jadinya double kan itu ya kawan ya. Dan ada tambahan ya untuk mentasghir. Jadi ya-nya double. Jadi kutayyibun. Nah itu. Jadi yang bilang kitab kecil apa? Kutayyib. Kutaib. Namanya kutaib. Ya, bukan kitab saku itu loh. Dzikir atau matan itu biasanya santri-santri itu pada beli ya, itu ngafalin matan, hadis arba'in, ya. Umdatul Ahkam sekarang kan kitabnya kecil-kecil ya kan, kutayyib namanya. Itu mereka biasanya dibawa kemana-mana untuk dihafalkan. Baik ya kawan, selesai pembahasan tasghir. Nah sekarang latihan ya, latihan. Tasghirlah isim-isim berikut. Ayo mas, jadi siapa ini? Mas siapa namanya? Aliknya Mas Ali. Tafadhal Mas Ali. Al-markabu. Silakan ditasghir. Itu berapa huruf mas? 4. Untuk alif lam itu tambahan saja mas ya. Berarti 4 ya. Jadinya apa mas? Ya, muraikibu. Muraikibu. Ahsantum. Barakallahu fikum. Mas Romli ya? Padahal mas. Usturun. Ayo mas, agak mikir ini mas. Ini berapa huruf ini? Ada 5 nih. 5 ya kawan. Usai apa itu? Usai tirun. Wawunya itu mengganti apa? Iya. Nah, untuk menyesuaikan harokat mas ya. Usaitirun. Begitu mas. Barakallahu fiik. Antum tulis ya, bisa nulis kan ya? Bisa nulis Arab kan? Tulis sendiri ya, yang bisa ditulisin. Ya. Gimana mbahnya bisa nulis ya? Bisa ya? Iya. Khair insyaallah. Padahal Pak Edi ya. Ya, masya Allah. Belum ditanya udah langsung dijawab ya. Mantap nih Pak Edi nih. Semangatnya nih Pak ya. Bagus Pak, barakallahu fiik. Umay matun. Kenapa ditambahkan tamar butuh Pak? Apa tadi Pak? Kenapa ditambahkan tamar butuh? Karena mu'annas yang tidak ada tak marbutohnya Pak ya. Maka ketika ditasghir antum tambahkan tak marbutoh. Kayak Hindun tadi ya, Hunay Datun. Begitu. Temannya kata mau ikut Pak. Temannya kata mau ikut. Gak jadi. Sibuk kali Pak ya. Baik. Sekarang misbahun. Fadil mas. Ya, musai bihun. Panjang ya. Ya, alif diganti ya. Musai bihun. Lampu kecil. Misbah itu lebih ke lampu ini ya kan. Lampu apa itu zaman dulu? Ceplek itu loh Pak. Iya, yang pakai minyak itu Pak ya. Nah, itu namanya misbah. Kalau ini kan sudah listrik, namanya kahroba ini. Lampu kahrobai. Baik. Usmanu. Fadal mas. Mas Adi ya? Benar. Kalau tambahan alif nun dianggap enggak mas? Enggak dianggap. Ya berarti tetap aja. Yang berubah depannya aja mas. Ya, usai manu. Asantum. Nanti Usman ini nggak boleh ditanwin ya Fan ya, nggak boleh antum tanwin. Nanti masuk pembahasan
mamnu' minas sarfi, isimnya nggak boleh ditanwin. Nanti aja ya pembahasannya. Baik, fadhal Mas. Antum dhihabun. Duhai. Ini berapa ini? 4 ya. Duhai bun. Gitu aja ya. Duhai bun. Atau duhai yibun ya. Betul ya? Duhai yibun. Asantum. Nah, ditasdid ya karena memang iya-nya diganti, alifnya diganti ya, kemudian iya tasghirnya. Jadi double ya iya-nya. Jadi duhai yibun. Kayak kitabun tadi ya, mirip. Terus fadhal Mas, zahibun. Ingat kalau alif nomor 2 rupanya alif diganti wawu. Jadi apa? Duwai. Nah, duwai hibun. Orang yang pergi ya. Yang pergi itu anak kecil, mungkin kecil orangnya, berarti duhai bun. Dahabun. Apa dahabun? Emas. Nah. Dahab, emas. Fadhal Mas. Ayo Mas, jadi apa itu? Mas kecil, gramnya kecil kali itu. Jadinya duhaibun. Santum. Duhaibun. Naam. Selanjutnya Mas itu ya, Wahyudi, akilun. Akil, orang yang berakal. Jadi ya Mas? Ya, uwai kilun. Naam, uwai kilun. Terus antum Mas, alimun. Alim, orang yang alim. Ulaimun. Iya. Berarti ilmunya kecil. Gitu ya. Sedikit apa ya? Itu maksudnya penghinaan bukan? Hah? Penghinaan itu. Maksudnya penghinaan ya. Baik. Gimana ya, Van? Cukup? Cukup ya? Ada pertanyaannya, Mas? Oh ya, satu lagi nih. Selamat dia. Antum Mas ya. Markodun. Murai kidun. Nah, kafirun. Ya. Kafir. Kafirun. Firun. Nah, kuai firun. Santom. Fahim itu ya kawan? Mudah insyaallah ya. Baik, cukup kali Pak ya. Ada pertanyaan enggak? Mau sorof sekalian? Atau udah cukup? Gimana? Mau dikasih ke sorof atau cukup aja? Gimana Pak Edi? Gimana Mas Wahyudi? Mau ke sorof apa cukup? Sorohnya tinggal berapa sih? Sulasi mujarrad tinggal berapa lagi nih? Tinggal satu lagi ya. 5 kan sudah ya. Bab 5. Bab 5 udah selesai belum kemarin? Tinggal sedikit ya. Ajwaf wawi. Ya udah kita baca aja wawi ya. Masih ada waktu kan ya? Belum ngantuk kan? Insyaallah ya.
gas aja langsung, ngomong ada waktu. Baik, antum buka halaman 126, 127, bab yang kelima, fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Sekarang sudah masuk pada contoh amsilah ajwaf wawi ya. Wawi. Di sini dicontohkan khafa yakhafu. Silakan ya kawan. Khafatnya takut ya. Khauf. La takhaf, jangan kau takut. Fadal khafa yakhafu khaufan ya. Khaufan khaifun makhufun khaf la takhaf makhafun. Nah, ini takut. Ini sering kalian dapati di Al-Quran ya banyak ya. Allah takhafu, jangan engkau takut. Ya, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, Allah bersama kita. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Ketika kita istiqamah di atas jalan Allah, Allah akan turunkan malaikat. Ya, malaikat yang melindungi kita, yang mengatakan jangan kau takut, jangan kau bersedih. Ya, Masya Allah ya, itu keutamaan orang istiqamah di atas jalan Allah. Baik, antum perhatikan di situ ya kawan. Untuk isim apa ini? Masdarnya masih sama ya. Fa'lan khaufan, enggak ada perubahan. Berarti khaufa ini aslinya apa? Khawafa. Aslinya wawu ya. Kan dikatakan apa? Ajwaf wawi. Berarti huruf ilatnya itu aslinya huruf wawu. Khawafa. Kemudian wawunya diganti apa ya kawan? Alif. Kenapa jadi alif? Karena sebelumnya fathah. Ya. Kullibatil wawu alfan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Jadi wawunya diganti alif karena sebelumnya pada harokat fathah. Jadi khafa. Artinya itu kaidah yang saya sampaikan. Namanya harokat munasabah, menyesuaikan harokat. Nah, ikut wazan yaf'alu yakhafu, bukan yakhufu ya. Kalau yakhufu berarti yaf'ulu nanti. Yakhafu. Aslinya yakhwufu gitu ya. Sebelum kita ganti wawu itu kan, sebelum kita ganti alif aslinya wawu kan. Aslinya yakhwufu gitu Pak. Ya, yakhwufu. Kemudian wawunya diganti alif jadi yakhafu. Sama di sini di isim fa'il aslinya apa? Khawifun. Begitu Mas ya. Khawifun. Kaidahnya jika ada huruf wawu jatuh di antara huruf sahih maka diganti hamzah untuk meringankan. Jadi khaif. Wawunya diganti hamzah karena berat. Mungkin bagi orang Arab wawu di kasrah itu di antara huruf yang sahih. Jadi khaif jadinya. Kemudian makhufun. Makhufun aslinya apa? Maf'ulun ya. Berarti makhufun gitu Mas ya. Wawunya double di situ. Aslinya ya. Makhufun, maf'ulun. Nah, karena double di sini sama saja kan, buang satu biar untuk meringankan. Makhufun, aslinya makhufun. Kemudian ikhwan, di situ harokatnya dipindahkan ya. Dipindahkan. Coba kita tengok aslinya begini. Aslinya kan ikut maf'ulun ya. Ala wazni maf'ulun. Mahwufun. Ya Mas, ini ya. Kaidahnya gimana ya kawan? Jika ada huruf ilat, wawu ini huruf ilat.
berharokat dhammah. Dhammah atau fathah. Sebelumnya ada huruf sahih yang berharokat sukun. Kha-nya sukun ya? Ingat gimana caranya? Maka wawunya harus ngalah. Ya, ya. Maka dipindahkan harokat wawu ke kha. Tahu ulang ya di sini. Pindahan harokat Pak. Harokat wawu kan dhammah ini. Pindahkan ke sini. Jadi apa? Makhu. Gantian. Makhufun. Sama aja kan? Double ini wawunya, sukun semua. Ya Mas ya? Maka dibuang satu aja untuk meringankan li khiffatil lisan, untuk meringankan bacaan. Jadi makhufun. Paham ya kaidahnya? Huruf wawu berharokat. Sebelumnya ada huruf sahih. Kha kan sahih Pak ya, bukan huruf ya, alif maupun wawu. Maka sahih. Maka mau nggak mau dia harus dipindahkan. Kalah. Mengalah. Huruf wawu itu, huruf ilah itu semuanya ngalah Mas. Ngalah dia, dianak tirikan, dikambing hitamkan. Kadang harus dibuang, kadang harokat pun harus dikasihkan yang sahih. Ya, dia selalu mengalah Pak. Jadinya makhufun. Ngerti Mas ya? Itu asal usulnya begini. Maf'ul bih, bukan Pak. Maksudnya wazannya Pak, maf'ulun. Maf'ul bih nanti kita bahas ini Pak di pembahasan nahwu Pak. Maf'ul bih itu objek Pak. Objek dari kedudukan suatu kalimat. Nanti insyaallah itu pembahasannya di nahwu. Ini kita bahas sorof yang ikut wazan maf'ulun. Ngerti Mas ya? Ngerti Mas ya? Insyaallah ya. Baik. Kita lihat lagi di sini, lihat. Kita lihat di fi'il amrnya, atau melihat di situ khaffa. Khaf ya, khaf. Aslinya apa itu kan? Ada hamzanya ya, depannya ada alif, apa ada alif? If'al. If'al. Jadinya apa? Dibaca gimana baca Pak? Iya, ya. Aslinya if'al itu. Ikhaf gitu ya. Iya, susah lah ya. Makanya diringankan Pak, diringankan, dibuang hamzanya. Kemudian kha-nya di fathah dan fa-nya disukun. Jadi khaf. Karena huruf akhirnya lam fi'ilnya huruf sahih, huruf fa. Maka tetap menggunakan apa? Sukun, bukan membuang huruf illat, bukan. Kemudian la takhaf. Ya, karena ikut wazan fa'ila yaf'alu, khaf, la takhaf. Sama. Fi'il nahi itu ngikuti fi'il amr. La takhaf. Jangan kau takut. La takhaf. La takhaf ya akhi. Jangan kau takut. Makhafun. Makhaf apa? Tempat atau waktu ketakutan gitu ya. Nah. Baik. Sekarang kita masukkan contoh-contohnya. Contohkan sini nala yanalu. Masdarnya apa ya kawan? Yakin? Yakin atau? Nala, kalau nggak salah nailan, nail. Iya, nailan. Fadal. Nala yanalu nailan. Yanalu nailan. Nailun manulun nal latanal manalun manal. Nailan ya. Naila itu lah. Kan nama orang itu ya, Naila. Kita fathatain Pak ya, biar gampang membacanya. Nailan. Nah ini. Nala yanalu nailan. Artinya mendapatkan ya, atau memperoleh.
Ya, biasanya kalau di tulisan-tulisan Arab itu ya dikatakan seperti ucapan siapa? Ibnu Taimiyah. Syekhul Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bisobri wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan memperoleh kepemimpinan dalam agama, menjadi imam dalam agama, menjadi orang yang besar dalam beragama. Artinya akan kuat, akan kokoh agamanya, begitu ya kawan, dengan sabar dan keyakinan. Tunalu imamatu fid din. Baik. Kemudian masukkan lagi kawan, nama yanamu, tidur. Kalau nama naum ya, nauman. Naum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Pakai wawu ya, nauman. Artinya tidur. Silakan, nama yanamu nauman. Yanamu nauman. Naimun manumun nam la tanam manamun. Kalau orang yang tidur apa berarti? Naim. Naim itu orang tidur. Pakai hamzah ya kawan ya. Kalau antum bacanya pakai ain nanti lembut artinya. Naim pakai ain ya, lembut. Kalau naim hamzah tidur. Orang yang tidur. Dalam hadis dikatakan begini, Rasulullah bersabda, man nama, barang siapa yang tertidur, ya, man nama, au nasya, atau dia lupa, man nama au nasya, fal yusolli hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa, ya, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Ketika dia ingat, Pak. Berarti orang yang lupa atau tertidur itu wajib mengqadha sholatnya. Contohnya dari pagi dia subuh sampai bablas maghrib asar terlewat semua, Pak ya. Nah itu kan berarti duhur, asarnya, subuhnya 3 sholat itu terlewat, dia harus diqadha semua itu. Ketika bangun di waktu asar, ya maka dia sholat dari subuh dulu, kemudian duhur dan asar. Iya, dia harus mengqadha semuanya. Itu kalau tertidur Pak, atau lupa, maka hendaknya dia ketika bangun dan ingat belum sholatlah ketika dia ingat atau terbangun. Ini rukhsah Pak ya. Beda ya kawan, beda dengan orang yang meninggalkan dengan sengaja. Justru yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau bermalas-malasan sampai lewat waktunya, itu sebagian besar para ulama berpendapat tidak perlu diqadha. Dia dosa besar, wajib bertobat, karena nggak boleh sholat di luar waktu. Ya, itu pendapat yang kuat insyaallah. Tapi kalau tertidur ya harus diqadha Pak. Ketika dia ingat, oh saya belum sholat duhur asar, ya sudah harus diqadha semua itu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi. Nah, kemudian khola itu menyangka, pakai kho ya, pakai titik. Khola ya kholu. Ya khaulan. Khala ya khalu khaulan. Menyangka, berprasangka lah ya. Tafadhal ditasrif. Khala ya khalu khaulan khailun makhulun khal la takhal makhalun. Ya, sama ya dengan khafa dan yang lainnya. Satu lagi ya kawan, zala yazalu, masdarnya zawalan, zawal.
hilang. Zawalus syams, zawalan, ya hilang Mbak, kehilangan. Zawal artinya hilang atau binasa. Sebagaimana hadis Nabi ya, beliau mengatakan tentang bagaimana berharganya nyawa seorang muslim. La zawalud dunya ahwanu indallahi min zawalil mu'min. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih baik, lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Insyaallah ikhwannya. Jadi kehormatan seorang muslim enggak boleh ditumpahkan darahnya. Sampai seperti itu ya, luar biasa. Ya. Karena seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, luar biasa ya. Ini Allah istimewakan, Allah muliakan nyawa seorang mukmin. Lagi kalimat zawal pakai masdar ya Mas ya. La zawalu pakai masdar dia. Ya. Ya nanti kalau sudah ketemu kalimat-kalimat bahasa Arab ya akan insya Allah akan ngah, oh ini ternyata asalnya begini. Ini akar katanya begini. Oh ini ternyata masdar. Oh ini ternyata isim zaman, isim makan. Gitu ya kawan. Nanti refleks sendiri ya. Refleks nanti. Baik, lanjut ya. Silakan ditasrif. Yazalu zawalan zailun mazulun zal la tazal mazalun. Ya. Zal la tazal mazalun. Baik. Gimana Mas? Lanjut. Dua lagi nih. Cepat aja ya. Oke, cepat aja. Masa yang nakis sekarang? Nakis. Nakis itu apa berarti? Yang lam fi'ilnya huruf illat. Huruf illat. Ya. Nakis adalah fi'il yang lam fi'ilnya asli huruf illat. Di sini dicontohkan khosya yakhsha, khosyatan, khoshin, ya makhsyiyun ikhsha. Ingat ya kawan, ikhsha bukan ikhsyi ya, karena ikut wazan if'al. Jadi jadi fi'ilnya itu kan di fathah itu. Jadi ikhsha, la takhsha makhshan. Aslinya itu ikhsha gitu ya, panjang ya. Ada huruf alifnya sebelum akhirnya itu, diakhiri alif. Ikhsha. Kenapa dibuang? Karena tanda jazmnya fi'il nakis, fi'il yang muqtal, ada huruf ilatnya di akhirnya, dengan membuang huruf ilat, dibuang. Kalau yang sahih kan disukun Pak ya. Amarnya kan itu. Sukun kalau yang sahih ini. Yang ujungnya sahih itu disukun. Tapi kalau yang muqtal yang ada huruf ilatnya seperti ikhsya ya. Istilahnya kan begini ya, kawan. Ikhsya gitu ya. Nah, jazm, tanda jazmnya fi'il amr itu
fi'il amr yang nakis, yang diakhiri huruf ilat, itu dengan dibuang. Jadi antum tahu aslinya ya. Jadinya apa? Ikhsha. Jadi aslinya ada huruf ilatnya itu. Kenapa? Karena aslinya khosya yakhsha. Ya Pak ya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi ini bukan ilmu sihir, bukan. Kita tahu kenapa di sini ada alif yang dibuang, itu bukan sihir. Kita tahu dari akar katanya khosya yakhsha. Gitu ya. Jadi ikhsha. Semua yang nakis ya, mu'tal akhir, yang diakhiri huruf ilat atau lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka baik lafif mafruk, lafif makrun atau nakis, nanti fi'il amarnya dibuang huruf ilatnya. Amar nahi ya, dibuang huruf ilatnya, tanda jazmnya. Khasyatan masdarnya makhsyiyun, ikhsha la takhsha makhsyan. Ingat ya kawan, di isim fa'ilnya kan khosyin, itu fi'il apa itu? Isim apa itu? Dipintinju dari bangunan akhirnya isim apa? Mankus. Ingat, semua fi'il yang mu'tal akhir ketika menjadi isim fa'il itu nanti masuknya isim mankus. Aslinya al-khoshi gitu ya. Ada ya-nya di situ. Al-khoshi. Kenapa dibuang ya-nya di situ ya kawan? Karena alif lamnya hilang, maka ikut hilang ya-nya. Jadi khosyin. Jadi kasrotain itu tanda ada ya yang dibuang. Perhatikan ya, ini sudah kita bahas dulu. Baik, tasrif dulu. Khosya yakhsha. Khosya yakhsha, khosyatan, khosyin, makhsyiyun, ikhsha la takhsha makhsyan. Ya, makhsyan. Kenapa enggak makhsyin? Karena fi'il mudhari'nya yaf'alu ya, bukan yaf'ilu. Nah, baik ya kawan. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, yaitu dari kalangan para ulama, orang yang alim. Semakin kita berilmu ya kawan, semakin seseorang berilmu, semakin takut kepada Allah. Itu sebuah pujian dalam Al-Quran ya. Orang-orang yang alim itulah yang paling takut kepada Allah. Oleh sebab itu kalau ilmu kita bertambah ya kawan, ilmu kita bertambah tapi rasa takutnya malah berkurang. Nah ini bahaya ini. Ada masalah dalam ilmunya, berarti ilmunya nggak bermanfaat berarti ya. Justru orang yang alim, yang mengenal Allah, yang semakin beriman kepada Allah, maka semakin takut. Ya, semakin takut. Baik. Masukkan di situ ghaniya yaghna. Apa masdarnya? Ghina ya. Ghinaan. Silakan. Binaan ghanin maghniyun igna ya, la taghna maghnan ya, igna la taghna maghnan. Nah,
Masternya banyak ini kawan, bisa antum tulis ya. Bisa ghinaan, bisa juga nanti hapus saja ya. Bisa ghinan, bisa ghunyatan. Ghunyatan, ghinan, ghunyatan. Ya, jadi semakna itu kan ya. Ghina, ghina itu berarti orang yang kecukupan ya, kecukupan. Ghina, kaya lah, kecukupan. Atau ghunyatan atau ghinaan. Ghani, orang yang kaya. Ya, ghanin orang yang kaya. Makanya Allah disifati dengan apa? Ghaniyun, ya. Innallaha ghaniyun hamid. Allah Maha kaya. Ikut wazan fa'il. Ya, ghaniyun, Maha kaya dan terpuji. Itu ya sifatnya. Baik, jadi kalau pakai nama Allah nanti pakai siyagul mubalaghah. Ghaniyun, fa'ilun wazannya. Lanjut ya kawan ya. Lanjut aja. Nasiya yansa, lupa. Masternya apa? Nisyanan. Ghaniyah di tasrif belum? Udah ya? Udah, ghaniyah tadi udah. Udah belum? Udah, berarti ya langsung aja itu apa? Nasiya. Nisyanan, nisyan, lupa. Nasiya yansa, nisyanan. Ya, masternya. Nah, ini manusia kan disebut dengan manusia dari nasiya. Al-ins, ya Pak ya. Al-insu. Berarti pelupa, Pak. Manusia itu suka lupa. Ya, suka lupa. Al-ins wal jinnu wal ins, dari kata nasiyah, pelupa. Makanya harus sering diingatkan ya. Tafadhal, nasiya yansa, nisyan. Nasiya yansa, nisyanan. Nasin, mansiyun. Insa, la tansa. La tansa, jangan kau lupa ya. La tansa, don't forget ini Mas ya. La tansa, jangan kau lupa. La tansani ya, jangan kau lupakan aku. Ya, jangan kau lupakan. La tansani, jangan kau lupakan aku. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kau lupakan karunia yang Allah berikan di antara kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Banyak Al-Qur'an tuh ayatnya banyak kan. Jangan kau lupakan bagian dari jatahmu di dunia ini. Artinya kamu di samping kita mencari akhirat, ibadah ya ikhwan ya, tapi dari sisi lain kita juga diperintahkan untuk apa? Mencari rizki. Wala tansawul fadla bainakum wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagian rezekimu. Rezeki dari urusan dunia. Artinya perintah di sini untuk mencari rezeki kan. Ya, di samping kita ibadah, kita juga diperintah untuk mencari rezeki. Nah, ini banyak ya. Nasiya ini banyak dalam Al-Qur'an, ada banyak. Antum perhatikan aja. Terus kawan, lupa artinya ya. Baqiyah artinya kekal.
Masdarnya apa? Baqaan. Baqaan. Tahu yang tulisannya? Sisa. Kekal ya? Kekal. Baqo, alam baqo, alam kekal. Nih, baqaan. Alam akhirat berarti ya? Baqo, alam baqo. Atau bisa baqiyatan. Baqiyatan. Tulis sendiri ya. Baqiyatan. Ba qaf ya tak marbutah. Baqiyatan bisa masdarnya. Bisa baqaan atau baqiyatan. Baqiyah. Pakai tasdid, Pak. Silakan ya kan. Baqiya ya beko. Baqo. Bakin mabaqiyun ibqa la tabqa mabqon. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian akan yanfad, akan sirna, akan hangus, akan hancur. Pakaian yang kita pakai akan usang, ya Pak ya. Makanan yang kita makan akan menjadi kotoran. Ya semuanya akan hancur lah apa yang kita miliki. Tapi apa yang di sisi Allah akan kekal. Maka kita harus cerdas ya Pak. Harus cerdas memanfaatkan harta kita untuk tabungan akhirat. Simpan harta kita di langit ini ibaratnya gitu ya. Artinya harta kalau kita makan ini kan habis gitu aja Pak ya. Akan diwariskan, akan jadi kotoran. Kalau kita beliin makanan jadi kotoran. Ya. Tapi simpanlah harta, bagaimana harta ini biar kekal di sisi Allah. Kita harus salurkan menjadi sedekah atau apa namanya? Kita jadikan infak di jalan Allah. Biar menjadi kekal. Makanya di antara amalan yang tidak terputus, Mas ya. Hatta orang itu pun sampai orang itu pun meninggal dunia, di antaranya apa? Shadaqatun jariyah itu kan ya. Ini cara cerdas dalam beramal, berinfak. Bagaimana kalau kita sudah meninggal tapi pahalanya tetap mengalir di alam kubur gitu loh. Dikasih tahu sama Nabi, yaitu sedekah jariyah. Terus habis ya, khasyah udah tadi dibaca. Habis Mas. Lafif makrun sekarang. Langsung aja ya. Lafif makrun berarti apa ini? Ain dan lam fi'ilnya berubah huruf ilat. Ain dan lam fi'ilnya huruf ilat. Berturut-turut huruf ilatnya. Wawu dan ya-nya di sini. Kalau di sini qawiyah wawu sama ya-nya. Berarti ain dan lam fi'ilnya huruf ilat. Qawiyah yaqwa. Kuwatan, masdarnya kuwah.
Makanya Allah disebut dengan Al-Qawi, yang maha kuat. Masih sama ya bahasa Indonesia ya. Kuat ya kuat, sama. Qawi ya akar katanya. Silakan ya Wan. Qawiya yakwa kuwatan, qawiyun makwiyun, ikwa la takwa makwan, ya. Ikwa la takwa makwan. Qawiyun, isim fa'ilnya qawiyun ya. Berarti isim fa'ilnya beda nih. Ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun wazannya. Sifat musyabbahah ya. Fa'ilun, qawiyun. Artinya kuat. Masukkan lagi ghawiyah. Ghawiyah masdarnya ghawaan atau riwayatan. Artinya tersesat ya, sesat. Ghawayatan. Bisa kan nulis ya, Wan? Ghawayatan. Atau ini, tapi sering dipakai ini. Silakan. Ghawaya yaghwa ghawayatan. Ya. Ghawiya yaghwa ghawayatan, ghawiyun maghwiyun, irwa la taghwa maghwan. Sesat. Berarti kayak dhalla ya, sinonimnya dhalla Mas. Dhalla yadillu. Sesat yang dulu udah pernah kan? Dhalla. Sinonimnya ghawiyah. Ya. Lanjut, zawiyah. Zawiyah, layu. Layu. Ya, dawiyatan, dawayatan. Sama Pak dengan ghawayatan ya, mirip. Dawayatan atau dawaan. Sama. Dawaan bisa. Silakan. Zawiya yadwa. Zawiya yadwa, dawayatan, zawiyun, madwiyun, idwa la tadwa madwan. Ya, madwan. Jadi isim apa itu? Maksur ya. Kalau isim zaman isim makannya. Baik. Layu. Terus dawiyah sakit. Dawiyah sakit. Masdarnya apa kan? Dawa ya. Obat berarti. Dawiyah.
dawan Mbak. Dawan ya. Dawiyah dua, dawan gitu ya. Di sini dawan Mbak. Disebutkan dawan doang. Dawan bisa, dawayatan bisa. Dawayatan. Bukan dawa ya kan ya. Kalau dawa nanti apa? Obat ya. Sakit ini artinya. Daan. Ada 3 di situ masternya. Bisa dawan atau daan. Tahu daan ya? Daan itu pakai hamzah itu loh. Apa ya? Daan. Sakit atau penyakit. Ini. Bisa dawan. Daan atau dawan. Artinya sama, sakit atau penyakit. Silakan. Ya daan ya. Dawiyun wiyun idwa la tadwa madwan. Idwa la tadwa madwan. Baik. Berarti da'ud dawa, penyakit dan obatnya. Kalau da itu penyakit, kalau dawa obatnya. Ya, Ibnu Qayyim punya kitab namanya Da'ud Dawa, penyakit dan obatnya. Penyakit-penyakit hati itu ya maksudnya. Baik, satu lagi ya. Tawiyah. Tawiyahnya binasa. Masternya tawan. Tawan artinya musnah, hilang, binasa, rusak. Tawan pakai wawu ya, tawan. Wawu terus ada ya alif lainnya itu Pak ya. Alif maksurah ya. Tawan. Silakan. Tawiyah, yat wa tawan. Tawiyun, matwiyun, itwa la tatwa matwan. Ya. Selesai kan ya? Anda perhatikan di situ fi'il amr, fi'il nahi sama isim zaman disemakan. Ain fi'ilnya di fathah, ikwa la takwa ya, karena ikut bab fa'ila yaf'alu, yang ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'nya di fathah yaf'alu, maka semuanya ngikuti fi'il mudhari'nya, yaitu di fathah, bukan ikwi la takwi, bukan, kecuali qawiya yakwi, nah baru nanti ikwi. Ini kan qawiya yakwa, berarti ikwa la takwa makwan. Semuanya ngikut fi'il mudhari'nya. Baik, cukup ya.
Baik, selesai bab yang kelima, fa'ila yaf'alu. Besok insyaallah bab terakhir ini yang sulasi mujarrad, fa'ula yaf'ulu, itu terakhir. Baik ikhwan, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.